kita lihat di tabel products itu kan tidak ada kolom dengan nama kategori ya. Yang ada kan hanya kategori ID. Sedangkan nama kategori adanya itu di tabel yang lain, yaitu di tabel kategori. Maka ketika kita hendak menampilkan dalam satu query data-data yang diambil dari lebih dari satu tabel, maka kita harus menjoinkan istilahnya. Nah, sintaks join mestinya sudah dijelaskan pekan kemarin. Nah, di sini yang coba dikenalkan yaitu bagaimana perintah join dengan menggunakan klausa where, ya, di mana seperti kita ketahui bahwa perintah where itu fungsinya kan untuk memfilter data ya. Maksudnya data-data dengan kondisi tertentu yang kita tampilkan. Nah, join juga bisa dengan menggunakan klausa where ya. Syaratnya juga kurang lebih hampir sama, yaitu antara dua tabel yang hendak kita joinkan harus ada relasi. Dan biasanya ditunjukkan di sini misalkan antara tabel dan kategori ini kan ada relasi. Taunya dari mana, Pak? Dari garis enggak ya. Jadi misalkan kalau nggak ada IRD-nya kayak gini, bagaimana kita bisa mengetahui antara tabel satu dan tabel lain itu ada relasi? Biasanya akan ada sebuah kolom yang sama-sama dimiliki oleh kedua tabel sekaligus. Di tabel satunya menjadi primary key, di tabel yang lain menjadi foreign key. Contohnya di sini misalkan di tabel products, misalkan ya kita nggak tahu kalau ada gambar garis ini. Misalkan gambar ini kita nggak tahu. Nah misalkan kalau kita lihat tabel products itu ada namanya kolom supplier ID. Nah sedang di tabel supplier juga ada kolom itu. Nah ini sudah merupakan indikasi bahwa kedua tabel itu ada relasi. Dan ketika ada relasi seperti ini, kita bisa melakukan perintah join. Syaratnya itu untuk bisa dilakukan perintah join yaitu harus ada relasi ya. Nah, sintaksnya seperti apa? Langsung aja mungkin ya, langsung contoh di sini. Nah, misalkan di sini kita hendak menampilkan nama produk, ya, kolom pertama nama produk, dan dari kategori beverage, dan harap diingat di sini bukan kategori ID ya, tapi nama kategori, yaitu dengan nama kategori beverage, ya syaratnya, bukan kategori ID. Nah, ini sudah ada indikasi bahwa oh, kita harus menjoinkan dua tabel nih, tabel produk dan tabel kategori, yang harganya lebih dari $10. Nah, jadi kalau mau dibedah ya, dibedah pertama nama produk adanya di tabel produk. Kemudian harga produk juga ada di tabel produk. Karena ini kita butuh akses untuk memfilter ini tadi ya, yang $10 kan dari kolom unit price, dan kolom unit price itu kan adanya di tabel produk. Kemudian nama kategori, nah adanya di tabel kategori. Nah di sini harus dijoinkan. Dan bisa, karena apa? Karena antara tabel produk dan kategori punya relasi. Dari mana tahunya ada relasi? Bahwa di tabel products itu kan ada foreign key namanya kategori ID ya. Sedangkan di tabel kategori ada primary key dengan nama kolom yaitu kategori ID. Kalau mau dilihat di gambarnya kan ini ya. Jadi ini kategori ID sebagai primary key di sini. Kolom yang sama juga menjadi foreign key di tabel lainnya yaitu di tabel products. Nah, lalu query-nya bagaimana? Oh ya, kalau saya kok terlalu cepat atau ada bagian yang kurang jelas, langsung ditanyakan ya, nggak apa-apa ya. Ini saya agak cepat karena itu tadi ngejar waktunya yang nggak sampai sejam ya. Tapi kalau misalkan kurang jelas, tanya aja nggak apa-apa ya. Hitung-hitung sebagai persiapan kuis juga ya. Nggak tahu, kuisnya sampai materi ini nggak ya? Kuisnya yang habis ini, bentar lagi. Sampai materi ini? Sepertinya tidak, Pak. Oh tidak ya, oke. Yes. Baik, nah contohnya dari soal ini tadi ya, menampilkan nama produk dari yang punya nama kategori beverage yang harganya lebih dari $10. Nah, perintahnya begini ya. Jadi kalau mau dibuat ada dua perintah. Jadi ini hasilnya sama ya. Cuman bedanya di sini yang atas ini menggunakan klausa atau perintah join ya. Ada perintah join. Yang bawah nggak ada pakai perintah joinnya, tapi pakai perintah where di sini. Nah, nah, kalau kita menggunakan sintaks join, kurang lebih perintahnya sama ya. Jadi select apa, kolom apa yang kita tampilkan begitu. Kemudian eh, dari tabel mana, best practice-nya nama tabel dikasih alias ya, untuk membedakan
kita mengambil kolom yang kita ambil itu dari tabel mana. Misalkan tabel produk kita kasih alias P, dijoinkan dengan tabel kategoris kita kasih alias C, gitu. Apa harus P dan C, Pak? Enggak, bebas. Sebenarnya nomor alias ini bebas ya. Cuman untuk memudahkan kita saja. Biasanya sih pakai inisial atau huruf depan dari nama tabel yang hendak kita joinkan. Lalu diikuti dengan perintah on, diikuti dengan, nah ini istilahnya mengkonekkan ya, artinya eh, kolom primary key dan foreign key, pasangan primary key dan foreign key kita masukkan di sini. Di sini kategori ID menjadi primary key di tabel kategoris, kategori di sini menjadi foreign key di tabel products. Baru diikuti dengan filternya tadi yang harganya di atas 10 gitu. Nah, ini kalau menggunakan perintah join. Bagaimana kalau kita menggunakan perintah where ya? Nah, kurang lebih hampir sama ya. Jadi di sini select bintang from tabel pertama, koma diikuti dengan tabel kedua ya. Jadi tidak ada perintah join langsung begitu, koma tabel kedua begitu, where ya. Kemudian di sini pasangan primary key dan foreign key-nya. Jangan lupa dikasih buka tutup kurung ya. Baru diikuti dengan dan ya. Baru diikuti dengan kondisi yang hendak kita tampilkan begitu. Nah, di sini loh unit price nggak diikuti dengan nama tabelnya, Pak. Nah, di sini tidak perlu karena kolom unit price ini kebetulan hanya ada di tabel products. Jika kolom unit price ini juga ada di tabel kategori, maka ini harus jelas nih, mau tabel apa. Misalkan ya, di tabel kategori itu juga ada kolom unit price. Nah, ini harus jelas nih, dari kolomnya itu mau diambil dari tabel produk atau mau diambil dari tabel kategoris, begitu. Namun karena di sini kolom unit price hanya ada di tabel products, kalian langsung aja ya, jadi kolom unit price. Nanti komputernya udah otomatis tahu bahwa kolom unit price di sini itu yang berada di tabel products. Gitu. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Atau ada bagian yang kurang jelas dari perintah ini? Oke, so far so good ya. Oke, jika tidak ada, masuk ke contoh yang kedua ya. Nah, di sini contoh yang kedua di sini yaitu menampilkan order ID atau ID order untuk transaksi yang terjadi di bulan Juli sampai Desember dan salah satu item yang terjual pada transaksi tersebut memiliki kuantitas penjualan lebih dari 10. Nah, ini agak kompleks. Nah, kita bedah ya. Jadi ID order ID itu adanya di tabel order dan order details. Oh, ini berarti pasangan primary key foreign key ya, karena ada sebuah kolom yang ada di dua tabel. Itu biasanya dikasih bahwa ini pasangan foreign key dan primary key, dan antara order dan order details ini ada relasi. Kemudian, untuk memilih transaksi yang dilakukan pada bulan Juli dan Desember, kita perlu mengakses kolom order date. Order date ini berada di tabel order, ya begitu. Karena kan kita hendak ingin tahu nih transaksi yang terjadi pada bulan ini, dan data ini adanya itu di kolom order date yang ada pada tabel. Kemudian untuk mengakses, untuk mengetahui data yang kuantitas penjualan lebih dari 10, adanya itu ada di tabel order details. Ya. Nah, di sini ada sebagian informasi yang ada di tabel order, dan ada sebagian informasi yang kita dapatkan dari tabel order details. Nah, order dan order detail punya relasi. Tahunya dari mana? Misalkan nggak ada gambarnya, mestinya sudah tahu karena kolom tersebut sama-sama dimiliki dua tabel ini. Nah, maka kita harus melakukan join antara tabel order dan order details ya. Gitu. Nah, di sini ada dua perintah join, yang satu pakai perintah join ya. Sini, yang kedua pakai perintah where. Kalau pakai perintah join ya, select distinct, tahu maksudnya distinct ya? Atau perlu saya ulang distinct? Fungsinya untuk apa distinct? Masih ingat nggak? Mungkin ada yang bisa jawab distinct. Fungsi dari distinct ini untuk apa? Masih ingat nggak ya? Jika ada, jadi kalau distinct itu jika di dalam satu query itu datanya lebih dari satu, ya, yang sama, nah itu dimunculkan hanya satu saja. Itu distinct. Misalkan select product name atau apa ya misalkan.
select ya deh, misalkan select product name from products itu. Nah, kebetulan ada produk yang namanya sama persis. Nah, itu tidak muncul semuanya, tapi hanya muncul satu. Ini ya, itu yang keterangannya sebelah kanan ini ya. Kemudian from order, tabel pertama kita kasih alias O, join order detail kita kasih alias OD, ya. On, nah ini pasangan primary key dan foreign key-nya. Where quantity lebih dari 10, quantity tidak perlu kita kasih penjelasan ini didapat dari tabel mana, karena kolom ini adanya hanya pada tabel order details ya. And, nah kondisi kedua, karena di sini perintahnya ada dua kondisi ya, yaitu eh, terjadi pada tanggal sekian dan kuantitasnya lebih dari 10. Nah, jadi pakai perintah dan di sini dan get part ya. Di sini kita hanya mengambil kolom bulan saja dari order date karena order date ini lengkap ya tanggal bulan tahun. Nah, sedangkan kita kan hanya perlu mendapatkan informasi bulannya saja ya, tidak perlu tanggal dan tahunnya. Di mana tanggalnya itu lebih dari 7, 7 itu Juli, dan bulannya itu juga kurang dari, ini mestinya bukan 7 ya, kan 7 sampai apa? Sampai Desember ya, ini mestinya bukan 7 ya, ini 12 mestinya, mestinya 12. Kan antara 7 sampai 12, antara mana ini? Juli sampai Desember ya, nah, ini sampai 12. Benar nggak sih? Ya, antara dan, ya mestinya ini 12 ya, kan antara 7 dan 12. Nah ini ya. Nah ini kalau pakai menggunakan perintah join. Kalau menggunakan where gimana Pak? Ya sudah, formatnya kita ganti dikit aja ya. Jadi kalau pakai perintah join kan seperti ini. Kalau pakai perintah where langsung ya from tabel pertama diikuti dengan tabel kedua, begitu where. Nah where pertama ini pasangan primary key foreign key-nya, dan nah ini tadi baru diikuti dengan kondisi yang hendak kita tampilkan ya, yang bulannya lebih dari, sorry, jumlahnya lebih dari 10 dan bulannya di antara 7 dan 12. Nah, kira-kira ini untuk contohnya ya. Ini ada contoh ketiga. Nah, di sini di studi kasus yang ketiga di sini yaitu menampilkan ID order di mana perusahaan yang mengirimkan bernama Federal Shipping. Nah, ID order hanya di tabel order, kemudian Federal Shipping adanya di tabel shipper ya. Nah, di sini harus kita joinkan ya. Nah, perintahnya gimana nih perintahnya? Nah, ini perintahnya ya. Yang pertama kalau pakai perintah join, yang kedua kalau pakai perintah where ya. Saya pikir polanya sudah bisa di ini ya difahami ya. Kalau perintah join ya standar ya. Jadi select kolom apa yang kita tampilkan. Kemudian from tabel pertama dijoinkan dengan tabel kedua begitu. Lalu on ini pasangan primary key foreign key-nya. Kemudian where baru di sini kondisi yang hendak kita filter ya, yaitu di mana nama kompaninya yaitu Federal Shipping. Nah, kalau pakai where juga kurang lebih sama, hanya saja langsung ya from tabel pertama, tabel kedua, where apa di sini, dan baru kondisinya diikuti. Nah, biasanya sih, terus mana Pak? Lebih baik mana? Pakai join atau pakai where ya? Nah, ini biasanya faktor ini ya, faktor subjektivitas ya. Kalau saya pribadi biasanya langsung kalau join ya pakai perintah join agar lebih jelas. Memang saya lagi menjoinkan. Nah, kalau ada juga orang-orang yang mungkin saya sukanya pakai where Pak, nggak usah pakai join, langsung jadi tabel pertama apa tabel kedua ya monggo gitu. Dua-duanya sama-sama benar ya. Hanya ini aja apa namanya biasanya faktor tanda petik selera ya. Nah mungkin itu untuk join. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan atau ada bagian yang kurang jelas dulu. Atau saya yang tanya ya. Kita kasih latihan sebentar ya sebelum lanjut ya. Oke, bentar ya.
Saya sudah share screen belum ya? Belum ya? Halo? Belum, Pak. Belum ya? Sebentar, sebentar, sebentar. Eh, yang tampil di layar sekarang apa ya? Aduh, salah klik. PG admin. Nggih, Pak. Oke. Baik, kita latihan sebentar ya. Jadi misalkan, commute. Ini kan tabel produk ya. Kemudian ini tabel supplier, ada kolom-kolom apa nih? Component name, contact name ya. Nah, latihan ya. Kita latihan sedikit aja sebelum lanjut. Jadi ini ya perintahnya, tampilkan begitu. Eh, apa ya? Ini aja yang sederhana dulu ya. Nama produk dan nama perusahaan supplier. Nah, kira-kira gimana nih? Pertama pakai menggunakan perintah join, dan kedua pakai perintah where. Gitu. Nah, ada yang mau nyoba misalkan tampilkan nama produk dan nama perusahaan supplier untuk produk itu maksudnya ya. Gitu. Mas Ketua kelas ada nggak di sini? Halo? Ada, Pak. Oke, Mas Bisma ya. Nggih, Mas, Pak. oke, Mas Bisma tunjuk satu orang perempuan mahasiswi untuk menjawab, Mas. Bebas. Yang ditunjuk harus mau ya. Siapa Mas Bisma? Sebentar, Pak. Mungkin Fatimah mungkin. Fatimah Zahra. Fatimatuz Zahra. Oke, Mbak Fatimatuz Zahra NIM 1035 ya. Ada nggak? Halo, Mbak Fatimatuz Zahra. Iya, Pak. Oke. Oke, Mbak. Gimana itu diamanai oleh Mas Bisma untuk menjawab? Jadi ini soalnya Mbak Fatim. Apa panggilannya? Mbak Zahra? Fatim? Fatimah? Zahra, Pak. Mbak Zahra ya. Mbak Zahra namanya bagus banget tuh. Namanya putrinya Rasulullah. Tampilkan nama produk dan nama perusahaan supplier. Nah, gimana nih berarti? Select. Select bintang. Ini yang cuman 2 kolom aja, nama Oh, produk dan nama perusahaan select supplier untuk produk itu. product name. Oh, tak kasih tips ya. Jadi kalau misalkan sudah menjoinkan itu biasanya itu setelah select itu from dulu. Karena kita harus mendefinisikan kolom-kolom yang hendak kita ambil itu dari produk mana. Cuman enggak Oh, apa-apa. iya, Pak. Select apa nih? Product name ya. Iya, product name. Product name dari tabel produk ya. Iya, Pak. Nah, ini misalkan P. dot. Jangan lupa nanti tabel produk dikasih alias P ya. Lalu apa? Koma, Koma S dot suppliers. nama perusahaan itu Supplier company name. ya company name ya.
s.company name from. Nah, ini pakai apa nih? Mau pakai join apa pakai where? Terserah, Pakai Mbak. join, Pak. Pakai join ya. Berarti apa nih? From apa? From products, Hmm. P, join, supplier, S. Ini. Terus. On, C, Hmm. kok C, maaf, Pak. P dot Apa nih? supplier ID Hmm. sama dengan S dot supplier ID. Ini. Udah? Ya, where, sudah, Udah apa? Pak. Udah Sudah, ya? Pak. Oh, Udah. iya, Pak. Oke, kita tes ya. Kalau pakai where gimana? Kalau pakai where sekalian wis. Gimana Mbak Zahro? Sama persis ya? Atau mungkin ada yang diedit? Kalau pakai where apa nih yang diedit? Bingung ya? Kita Maaf, Pak. gimana? Dari yang on itu diganti where. Jadi products P, from products P, kategoris suppliers P, suppliers S, Hmm. where sama kayak setelahnya on. Gini ya. Iya, Pak. Oke, kita coba ya. Yang pertama, nah betul ya. Jadi eh, terima kasih Mbak Zahro. Jadi benar ya. Jadi product name, company name keluar nih ya nama produk, kemudian sampai nama company. Kemudian kalau pakai query kedua, kita lihat juga eh, nah, ya sama ya. Jadi betul hasilnya. Terima kasih Mbak Zahro ya. Kurang lebih seperti ini bedanya. Cuman kalau pakai where ini join-nya hilang gitu. Cuman yang di sini diganti where ya. Nah, termasuk juga ini ya, jangan lupa misalkan mau diurutkan. Misalkan ini kan hasilnya kayak gini nih. Nah, misalkan urut berdasarkan eh, nama company. Nah, kira-kira gimana nih? Berarti dikasih order by ya. Order by letaknya di mana? Sebelum atau sesudah from? Ada yang tahu nggak? Sesudah, Pak. Sudah ya. Jadi order by berdasarkan harga yang paling tinggi. Nah, ini apa berarti? Order by apa nih? Unit price ya. Unit price adanya di tabel produk. Tadi order by P dot unit price. Unit price, misalkan kita harga dari yang paling tinggi berarti descending ya. Descending gitu. Kita jalankan. Misalkan, nah ini sayangnya kolom harga nggak muncul. Tapi di sini kalau kita lihat kan urutannya berubah. Ya, urutannya berubah, ini harganya paling tinggi. Begitu. Nah, ini juga begitu, kurang lebih juga sama ya, tinggal di sini kasih order by. Namun, nah ini ada catatannya nih, ada sedikit anomali ya. Nah, anomalinya di mana, Pak? Ini sekaligus materi berikutnya ya. Waktunya nutup. Oke, kasih setengah jam ya. Jadi misalkan di sini nih, kalau kita jalankan select bintang from products, ini kan semuanya ya, artinya semua data ya yang ada di tabel produk. Kalau kita lihat total ada 81 ya. Kalau di laptop saya ada 81. Mungkin di laptopnya Mas Mbak sekalian mungkin agak beda ya. Ini kan sudah bolak-balik mengalami edit-edit. Nah, di sini kalau kita lihat kalau saya pakai query ini select bintang for products kan semua kolom dan semua data yang ada di tabel produk dan di laptop saya itu adanya 81 products ya. 81 products. Nah, kemudian kalau saya modifikasi, misalkan tampilkan yang ini tadi ya, tampilkan nama produk dan nama perusahaan supplier. Nah, ini kan nggak ada kondisi sesuatu ya, artinya kan nggak ada where harganya yang bagaimana, atau yang berasal dari mana, yang mungkin
kategorinya berapa kan nggak ada. Pokoknya semua kan, tampilkan semua nama produk berikut nama perusahaan suppliernya ya. Tidak ada syarat tertentu. Ini saya hapus dulu ya. Nah, kalau kita lihat ternyata ada anomali di sini, yaitu hanya 80 data atau bahkan malah 79 ya. Ada 79 data. Tahu nggak kenapa kira-kira ya? Nggak lengkap gitu loh. Padahal kan nggak ada ini ya, nggak ada eh, yang harganya harus apa, nggak ada filter-filter kayak gitu ya. Kan sama query-nya ya. Jadi ini kalau select bintang for products, nah ini kan ada 81 row ya, ada 81 baris. Nah kalau kita ini, jadi nggak ada syarat apapun, nah ini hanya 80, berkurang dia. Nah kira-kira kenapa? Ada yang tahu mungkin? Sebelum lanjut, asal nambah aja nggak apa-apa. Nggak ada yang tahu ya. Jadi mungkin ini ya, kalau kita lihat amati, ya ini kan yang diminta yaitu tampilkan nama produk dan nama perusahaan supplier. Nah, sedangkan di tabel produk, kalau kita amati itu ada beberapa, mungkin lebih dari satu produk yang tidak punya supplier ya, karena di sini kolom supplier ID-nya kosong, begitu. Ini kan kolom supplier ID-nya kosong ya, sehingga ketika, aduh salah klik lagi, ketika mau dijalankan query ini, karena dia supplier kolom supplier ID-nya kosong, tadi apa produknya ya? Nah, si rendang ya, rendang ini kan nama suppliernya, supplier ID-nya kan kosong nih. Sehingga ketika hendak ditampilkan nama produk berikut nama supplier ID-nya, ya, ini misalkan, nah si rendang nggak ada, begitu, hilang, begitu. Nah, karena dia tidak punya kolom supplier ID, sehingga ketika hendak ditampilkan nama supplier ID-nya, efeknya dia nggak ada. Dan karena dia tidak ada, maka kalau kita menggunakan query seperti ini saja, maka si rendang tadi, ya, nah ini si rendang, ya, tadi kan cuman sampai mana tadi? Seblak keju aja ya, ya. Jadi di sini malah hilang si bakso kikil. Nah di sini si rendang juga hilang begitu, hilang begitu. Karena ini tadi. Nah, terus gimana Pak? Berarti kan ada rawan salah, rawan error di sini misalkan. Artinya kan tidak semua produk muncul begitu. Produk-produk yang hanya punya supplier, sedangkan produk yang tidak di kolom suppliernya ID-nya kosong, nggak dimunculkan. Nah, maka dikenalah istilah namanya, kalau Anda di slide, Anda kan punya akses ke slide-nya ya, file slide-nya PPT-nya itu, ada namanya left outer, dan right outer, dan full outer. Ini saya tulis saja ya di sini. Jadi ada namanya left outer join, ada namanya right outer, dan ada namanya full outer. Kiri, kanan, dan full ya. Left, right, dan full. Nah, apa dari fungsi dari left, right, dan full ini? Yaitu untuk mengantisipasi tadi. Jika misalkan ketika dijoinkan, karena ada kolom yang nol, sehingga hilang. Nah, maka kita bisa tampilkan. Gitu. Nah, cara pakainya gimana? Nah, di sini ada istilah left dan ada istilah right. Ya. Left outer, ya, left outer di sini, mungkin mana slide-nya tadi? Anda mungkin sambil buka slide ya, saya biar nggak bolak-balik stop share screen gitu. Itu kalau nggak salah di slide yang belakang-belakang, ya, ada left outer dan right outer ya. Jadi di sini fungsinya left outer, yang left dulu ya. Istilah left di sini yaitu kalau kita menggunakan left outer join, maka semua tabel yang berada pada sisi kiri, ini adzan Isya. Kita break sebentar ya, dengerin adzan, habis itu setelah adzan kita lanjut.
saya ulangi, jadi untuk menampilkan semua data yang mungkin rawan hilang ketika adanya proses join, kayak tadi ya, produk yang tidak punya supplier akhirnya tidak dimunculkan, maka ada namanya outer. Outer itu ada 3, left, right, dan full. Kiri, kanan, dan full. Nah, apa yang dimaksud dengan left outer? Nah, kalau kita menggunakan left outer, contohnya di sini. Nah, ini ya, left, nuliskannya di sini nih, sebelum perintah join-nya, left outer. Nah, kalau kita lihat, nah, bakso kikil keluar ya. Tadi kan nggak keluar ya, suppliernya ya. Nah, mungkin agar tahu bedanya, yang satu pakai sorry. Nah, ini kalau nggak pakai left outer kan hanya ada 80 ya, sampai sebelah keju aja. Kemudian kalau kita pakai yang left outer, company name ya. Nah, ini bakso kikil muncul ya, bakso kikil. Nah, fungsinya adalah kalau kita menggunakan left outer, ya mana nih? Ya, jadi semua data yang ada pada sisi left itu maksudnya apa nih? Ini kan join ya, perintah join. Maka nama tabel yang dimaksud left itu yang berada sebelum perintah join. Jadi ini tabel left-nya ini produk. Tabel right-nya yaitu supplier ya. Begitu. Jadi fungsi left outer adalah menampilkan semua data yang ada pada tabel pada sisi left begitu. Sedangkan right itu sebaliknya. Ya, jadi right outer itu semua tabel yang ada sisi kanan dimunculkan, baik ada relasi dengan tabel P ataupun tidak. Gitu. Jadi kalau select bintang per produk saja ya, ini kan bakso kikil, ini bakso kikil ada 4 ya, tadi nggak muncul, seharusnya ini ya. Ini si rendang, supplier sebenarnya supplier ID ya, betul ya. Nah, si rendang untuk memunculkan si rendang, ini kan sisi kirinya kan join ya. Jadi join ini sisi kiri itu adalah nama tabel yang berada pada sisi kiri ya. Sedangkan sisi kanan yaitu tabel yang ada di setelah perintah join. Nah, left outer fungsinya yaitu menampilkan semua data yang ada di tabel sisi kiri, baik dia punya relasi dengan kanan maupun tidak. Begitu. Jadi ini ya. Jadinya ini seharusnya rendang muncul ya, company name. Company name benar ya, super ID. Malah bakso kikil yang muncul ya. Nah, kalau right itu kebalikannya. Jadi right outer itu tabel-tabel data yang pada tabel sisi kanan, yaitu yang setelah perintah join, dalam hal ini itu tabel supplier, itu yang dimaksud tabel sisi kanan ya. Jadi sisi kiri itu yang sebelum perintah join, ini sisi kiri, sisi kanan itu ini. Left itu left outer untuk menampilkan semua data yang ada di sisi kiri, right outer untuk menampilkan semua data yang ada di sisi kanan. Misalkan ini kita balik posisinya. Nah, ini yang supplier. Nah, kalau perintahnya begini, berarti yang sisi kiri itu yang supplier. Yang sisi kanan itu produk. Begitu. Nah, kalau kita jalankan, supplier. Perawatan supplier ya. Sebentar ya. Benar ini ya, supplier, oh pakai S ya. Ini. Nah, ya. Jadi kita lihat hasilnya berbeda begitu. Begitu kita posisinya kita balik antara kiri dan kanan, hasilnya berbeda.
Karena saat ini kalau kita menggunakan perintah yang ini, yang sisi kiri itu sisi S-nya, yang sisi kanan sisi B-nya begitu. Left outer untuk menampilkan semua data yang ada pada sisi kiri, right outer untuk menampilkan semua data yang di sisi kanan. Nah, full berarti dua-duanya, baik dia sempat diakses di tabel sisi kiri maupun tidak. Ya, misalkan ini saya ganti dengan full. Nah, gitu. Muncul ya, muncul semuanya. Gitu. Ini mestinya rendang muncul seharusnya ya. Seharusnya ya, saya kurang tahu kenapa kok nggak muncul sebentar. Karena di tabel produk kan ada satu data yang namanya rendang ya. Ini rendang nih, yang sumber ID-nya kosong. Begitu. Ini seharusnya muncul ya. Seharusnya muncul. Kalau pakai where, si rendangnya mestinya nggak muncul. Nah, rendangnya nggak muncul ya. Nah, ini pakai full rendangnya seharusnya ya, by teori muncul. Nah, ini saya kurang tahu, mohon maaf. Kenapa nggak muncul? Ada mungkin kolom-kolom yang kurang lengkap ya. Nah, tapi konsepnya seperti itu. Yaitu kalau kita menggunakan join saja, ada resiko data-data yang di tabel P maupun tabel S yang mungkin tidak pernah dipanggil baik di sisi kiri maupun sisi kanan tidak dimunculkan. Nah, bagaimana memunculkan? Yaitu menggunakan perintah left, right, ataupun full, tergantung kebutuhannya. Misalkan kita tidak menampilkan semua data yang ada pada sisi kiri, baik dia pernah diakses di sisi kanan maupun tidak, ya berarti kita menggunakan left outer. Left itu mana? Maksudnya left itu nama tabel yang berada sebelum perintah join. Sedangkan right itu nama tabel yang ada pada setelah perintah join begitu. Nah, kalau dua-duanya Pak, ya pakai full ya. Misalkan kita pakai menjoinkan antara produk dan kategoris, misalkan begitu. Dan select bintang from jangan bintang ya, misalkan join C on P dot nama kolomnya apa ya? Kategori ID sama dengan C dot kategori. Nah, misalkan nama produk siapa dot product name, koma nama kategori itu kategori name ya. C dot kategori. Nah, kalau kita menggunakan seperti ini, maka produk-produk yang punya nama kategori saja yang diakses ya. Sebaliknya rendang kan nggak ada nih. Seharusnya ada nih rendang ya. Karena dia punya kategori ya. Ini kan ada nih 4 ya. Kenapa nggak dimunculkan ya? Sebentar ya. Save file. Kayaknya sih belum ke record atau gimana ya. Karena di sini seharusnya 4 ya. Jadinya kan muncul nih kategori ID nama kategorinya ya. Cuman belum kebaca, somehow saya kurang tahu kenapa. Nah, kalau di sini saja, nah ini kan produk yang punya kategori saja yang muncul, dan misalkan in case kasusnya adalah ada sebuah produk begitu misalkan dan dia mungkin kolom kategorinya tidak ada atau nol begitu, maka dia nggak muncul begitu. Nah, agar muncul semua gimana ya, bisa pakai full ya, full outer gitu. Nah, ini kalau kita menggunakan ini produk-produk yang punya kategori atau mungkin ada sebuah kategori yang tidak ada produknya sama sekali, itu juga dimunculkan. Mungkin coba dulu ya, mungkin produk
kita bikin insert data baru di tabel kategoris ya. Salah klik lagi. Nah, misalkan kita bikin kategori baru, kan kalau kita bikin kategori baru kan otomatis nggak mungkin ada produk dengan nama kategori itu ya. Misalkan kita bikin kategori baru. Misalkan insert into categories, kategori ID kolomnya, terus apa tadi kolomnya ya? Kategori name, terus kolom berikutnya description, Victor nggak usah mungkin ya. Description, values, misalkan kategori yang terakhir, kategori berapa? 8, misalkan kategori ID-nya 10, lalu kategori name misalkan apa nih? Favorite, misalkan apa seafood, atau misalkan apa ya? Makanan atau snack, ada nggak snack? Snack ada, belum ada ya snack, oke, misalkan deskripsinya misalkan kita kasih makanan ringan. Nah, gitu ya. Kita masukkan kategori baru. Oke, kita cek sekarang. Kita bilang kategori. Masuk ya, mestinya nih snack ya. Snack. Nah, kemudian kita tampilkan pakai yang full join tadi. Mana nih? Ya, jadi nama produk dan kategori C full join. Nah, di sini baru keluar nih rendang. Ini agak ngebug atau gimana? Saya kurang tahu ya. Jadi mestinya rendang ini kalau kita lihat tadi benar ya. Jadi mana tadi? Baru masuk sekarang ya rendang tadi ya. Benar ya 4 ya. 4 itu kan nama kategorinya beverage. Kok beverage. Apa tadi? Ya, dari produk ya. Nah, misalkan ini tadi supplier ya. Kalau kita lihat di sini, ini kan rendang nggak ada nih. Misalkan kita pakai yang full outer ya. Supplier sama produk full outer. Nah, baru muncul ya. Ini kok rendang nggak muncul lagi ya. Saya juga agak aneh rendang, data rendang ya. Tapi kurang lebih seperti itu ya. Semoga bisa saya mencoba memberikan contoh begitu, cuman kayaknya saya kurang tahu ada salahnya di mana. Karena yang rendang tadi itu seharusnya muncul begitu. Ini ya rendang yang walaupun dia nggak ada super ID-nya gitu. Cuman kurang tahu kenapa ketika di query di sini tidak muncul. Tapi konsepnya seperti itu ya. Jadi untuk mengetahui kemungkinan data yang hilang karena tidak pernah dipanggil di tabel yang lain begitu. Jadi pakai perintah outer. Nah ini nggak muncul. Seharusnya muncul ya seharusnya ya. Seharusnya muncul. Nah ini mungkin nanti coba saya cek lagi ya query-nya. Tapi kalau menurut berdasarkan teori ini seharusnya muncul. Cuman kayaknya ada yang salah di struktur query-nya atau bagaimana sehingga nggak muncul. Atau mungkin Anda bisa nyoba contoh yang ada di slide itu. Jadi untuk membuktikan bahwa kalau perintah join biasa nanti ada resiko data salah satu data baik di sebelah kiri maupun sebelah kanan itu tidak muncul karena mungkin bisa jadi tidak pernah diakses di salah satunya. Misalkan kayak tadi, misalkan produk yang dia nggak punya supplier gitu. Kalau kita menggunakan ini saja itu nggak muncul. Nah, bagaimana akan muncul? Ya kita pakai join. Tergantung kebutuhannya, apakah left atau kita hendak menampilkan tabel yang ada di sisi kiri aja semuanya begitu walaupun tidak ada relasi dengan sisi kanan atau sisi kanan atau semuanya gitu. Itu untuk menampilkan semua data baik di sisi kiri maupun sisi kanan walaupun tidak cuma diakses oleh tabel di tabel yang lain.
Nah, mungkin itu ya untuk materi kita pada malam hari ini. Mohon maaf, ini contohnya saya pengennya tadi nunjukkan contoh gitu. Cuman, kenapa nggak muncul? Seharusnya muncul ya si rendang tadi. Pakai full join aja masih nggak muncul ya. Rendang tadi masih sampai bakso kikil ya. Ya, mungkin nanti coba saya cek lagi. Mungkin minggu depan atau kapan ya kalau kita ini lagi. Coba saya perbaiki nantinya. Mungkin begitu ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum diakhiri mungkin? Ini rendang kalau ini muncul ya rendang ya. Tapi yang tadi nggak muncul. Mungkin begitu. Monggo mungkin ada yang mau ditanyakan. Tidak ada ya. Baik, jika tidak ada mungkin kita akhiri kuliah kita pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Semoga kuisnya habis ini juga lancar semua. Kita jumpa lagi di lain kesempatan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.